Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Marus. Ya, apa kabar Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semua. Apa kabar sahabat PPR Syariah Indonesia di mana Anda berada saat ini? Jumpa lagi dengan saya di segmen After Hours. Hari ini saya akan berbincang dengan Pak Cahyo Kartiko yang saat ini. Selamat Pak, kemarin sudah terpilih sebagai Ketua Kompartemen PPRS Spesindo periode 2021-2024 ya pada Munas. Terima kasih. Terima kasih. Tanggal 5 kemarin ya, alhamdulillah. Jadi rekan-rekan sekalian, segmen After Hour ini kita akan menghadirkan sosok penggiat ekonomi syariah, ya khususnya PPRS yang sosoknya menginspirasi kita semua ya, inspiring lah gitu. Baik, saya tersanjung nih Pak Cahyo bisa hadir di sela-sela kesibukan ya, yang padat sekali ya. Sekarang posisi terakhir masih megang atau ngelola PPRS Arta Madani ya Pak Cahyo ya, selain Ketua Kompartemen PPRS. Jadi Pak Cahyo, saya perlu pengen tahu, kepo ya. Sekarang ini loh Pak Cahyo ini kan kalau dilihat ini kalau paketnya itu saya kadang-kadang melihat dari usia yang ya belum begitu di sinilah ya masih muda lah, dari saya mungkin masih muda. Kalau diukur gitu ya, kalau diukur itu orang kan kadang-kadang tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, kalau saya lihat Pak Cahyo ini tahu banyak tentang banyak hal. Nah, ini yang cukup menginspirasi kawan-kawan ya. Datang ke Jakarta dulu tuh tahun berapa gitu, dan emang ada niat atau cita-cita gitu jadi apa? Jadi kerja di bank atau apalagi sekarang jadi di RUT gitu. Gimana Pak Cahyo? Iya. Terima kasih Pak Maharus atas undangannya untuk mengisi acara After Hour yang luar biasa di PPRS TV. Alhamdulillah ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita senantiasa bisa, insya Allah senantiasa bisa menambah pahala dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah akan bertambah berlipat nih Pak Mahrus. Amin. Ya. Dan mengenai pertanyaan tadi sebenarnya saya flashback ke masa kecil saya waktu saya usia kurang lebih 2 tahun itu saya diasuh oleh keluarga kakek saya di kota kecil di Patenro, Nganjuk, Jawa Timur. Ya, di flashback ke sana. Memang ada sesuatu yang unik lah saya rasa di dalam perjalanan hidup saya itu, karena memang bisa dibilang dulu dititipkan ke Mbah itu karena kesundulan itu, kesundulan adik saya ada 4 ya, umur masih mendekati 2 tahun terus lahir adik saya yang kedua. Nah, ini membuat saya dalam comfort zone sebenarnya, karena di 4 kakek nenek itu hanya sendiri saya. Sendiri. Iya. Biasanya lebih manja ya kalau dengan kakek. Dan dalam perjalanannya memang ya alhamdulillah saya tidak dalam kelompok manja ya. Justru merasa bisa mandiri. Jadi segala hal yang ada di dalam lingkungan keluarga kakek nenek saya itu saya harus bisa berkontribusi. Di rumah, di sawah ya, karena Pak Kakung saya itu punya sawah. Sawahnya luas. Di sekolah. Ya, itu bisa berkontribusi secara positif.
Jadi pemeliharaan rumah, insya Allah saya terlibat. Ya, baik sederhana itu nyapu, ngepel, ngelap, benerin yang rusak, genteng bocor, Wah, ya kan? Kita itu umur 2 tahun udah bisa naik genteng. ya belum, itu kan cerita-cerita. Yang itu sudah Ada mulai, bakat gitu maksud saya. ada bakat lah, ada bakat dari SD aja sudah. Saya merasa begitulah. Jadi kalau nggak mengerjakan sesuatu yang kontributif itu saya merasa nggak enak. Nah, ya nggak kontributif, urun-urun lah gitu. Ya rumah kalau kotor ya bersih sendiri kalau saya disuruh, kan gitu Pak. Iya betul. Ya. Kemudian baju kotor ya dicuci sendiri, setrika sendiri, itu kan mungkin kalau kita mengacu ke anak-anak kita ya kadang-kadang kan masih diteriak-teriakin gitu kan, udah ngadu so, gitu kan. Ya segera mandi, bangun ya, kemudian belajar. Dulu saya udah kok enggak ya, belajar sendiri, gitu Iya, kan. iya. Ya, tadi ya Jarang loh ikut Nah, kakek itu jarang loh yang begitu ya. ya enggak tahu itu begitu. Terus sampai saya ya akhirnya kuliah ke IPB ya, lulus dari SMA. Nah, perjalanan dari kecil sampai SMA itu memang membekas pada diri saya. Membekas pada diri saya itu karena tadi bahwa memang kalau kakek nenek saya itu cukup gemati lah dan cenderung ke arah memanjakan. Tapi ada sosok lain yang muncul, ya ini Pak D dan Bude saya, almarhum. Semuanya saya sebutkan sudah almarhum. Diri saya ini membentuk saya menjadi seorang leaders. Ya, beliau memang di dalam lingkungan muda maupun di lingkungan ketua RT, ketua RW, gitu, ketua KUD, itu kalau Pak D saya itu dengan ketegasan beliau itulah kemudian menurut pendapat saya membekas mengajarkan leadership pada diri saya. Sehingga dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah saya itu ketua kelas. Oh, bukan karena usia ya? Jadi nggak tahu kenapa kok ya SD ya, dari SD ya SD itu kan 6 tahun itu ketua kelas terus. Ya. Mungkin pernah sinyalnya Pak. Sinyalnya saya enggak, tapi hampir seluruhnya saya ketua kelas. Ya, kalau dan itu apa ya? Ada rasa memang menjadi pemimpin itu sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan, gitu. Itu yang saya rasakan dari waktu SD, SMP, meskipun namanya dalam perjalanan pasti ada kurang dan lebihnya gitu Pak. Ada kekurangannya yang pasti lebih banyak daripada kurangannya ini kadang-kadang karena kita masih muda lah gitu ya. Iya. Ya, semakin kesini dengan bertambahnya usia, kemudian pengalaman, masukan dari banyak pihak, ya insya Allah wisdom, ya leadership wisdomnya itu terasa muncul. Ya, terasa. Itu ketua kelas. Ya, jadi dari kakek nenek saya itu membentuk saya dalam keberadaan yang cenderung apa ya, Jawani begitu loh ya, Jawani. Sementara dari Pak D dan Bri saya itu ke arah leadership. Itu yang saya rasakan sekarang. Ya, gitu, ternyata masa kecil itulah yang membentuk sekarang ya. Jadi beruntunglah kondisi yang dulu seperti itu ya jadinya sekarang gitu ya. Coba kalau dulu mungkin kadang sama nenek itu kan pasti nenek itu lebih sayangnya itu kan ke cucu, beda sama anak ya. Dia lebih manjain, lebih itu. Mungkin kalau kondisi begitu ya akan berbeda lagi hasilnya dari sekarang ya. Nah, Pak Cahyo dulu kan dari SMA itu masih di kampung ya atau sudah di Jakarta atau gimana? Ya, saya SMA di Kertosono, Oh. Ya memang dulu waktu kecil, waktu SD, cita-citanya pengen jadi dokter sih sebenarnya. Oh. Pengen jadi dokter.
Kenapa tuh? Lebih banyak karena Bapak yang mau. Kirain sama teman sebelahnya gitu kan. Dokter Dan aku memang juga dulu, gitu. Biar bareng kuliahnya. dulu memang idola saya, bukan idola ya, istilahnya apa ya? Lirikan lah. Lirikannya itu memang keluarga dokter. Ternyata nyangkut-nyangkut dikit lah. Dulu gitu Oh kan. dulu. Ya. Ini gawat nih kalau dibuka nih. Iya, jadi pengennya jadi dokter. Namun ya dalam perjalanan setelah SMA saya menerima undangan dari IPB dan ya saya sendiri akhirnya memutuskan ya kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Cita-cita jadi berubah, jadi insinyur. Jadi lebih baik punya cita-cita daripada tidak. Iya, Karena betul. langkah menuju cita-cita itu memang akhirnya terekspresi. Jadi dari kecil ya, dari SD sampai SMA saya berusaha untuk mencapai nilai yang baik dengan harapan memang pengen jadi dokter itu kan nilainya harus bagus ya kalau sekolah itu kan. Nah, mau kemanapun kalau sudah nilai bagus kan lebih mudah dibandingkan kalau tidak punya cita-cita tadi itu. Ya, jadi ada sisi positif daripada perencanaan Pak ya, rencana bisnis itu. Nah sekarang cita-cita insinyur nggak ini dong, nggak sesuai dong, karena sekarang bukan insinyur tapi SP ya. Nah kalau insinyur itu memang bukan cita-cita saya aslinya. Jadi tersesat di jalan yang benar lah. Engineer itu bukan cita-cita saya karena memang saya dulu senang matematika dan biologi. Tetapi menjadi seorang insinyur itu bukan cita-cita saya aslinya. Namun ketika masuk di IPB yang saya rasakan memang di IPB itu tidak membentuk menjadi seorang insinyur saja, tapi membentuk paradigma. Ya, paradigma menjadi yang lebih baik saya rasa ya. Selain leadership kan sudah ada dari, tapi ada sisi manajerial yang barangkali lebih baik. Kemudian logika berpikir itu terbentuk di IPB. Sehingga kalau sekarang saya kerja di perbankan yang mana tidak pernah dipelajari di masa kuliah, itu ternyata tidak sesulit ya, mohon maaf ya, istilah tidak sesulit yang dibayangkan meskipun kita nggak punya dasar akademis pada saat kuliah. Jadi logika yang dibentuk selama kuliah itu ternyata bermanfaat, memiliki manfaat untuk konsep-konsep ya, konsep-konsep. Dan itu memang akan memudahkan kita konsep-konsep itu memudahkan kita dalam bekerja. Karena kalau menurut saya kalau kita bekerja tapi hanya sekedar mengerjakan, hasilnya itu hanya itu saja. Tapi kalau kita memiliki konsep masa depan gitu, itu insya Allah lebih continue, kemudian jangka panjang, kemudian ada sisi kebebasan gitu. Gitu Pak Manus. Jadi itu dibentuknya memang waktu kuliah, lebih banyak waktu kuliah. Walaupun yang dipelajari nggak nyambung ya. Nggak nyambung, karena saya jurusan tanah Institut Pertanian Bogor. Ya, gitu. Harusnya mengawinkan cacing pita dengan cacing gelang itu. Kenapa kalau jurusan tanah? Ya karena jurusan tanah kan sebenarnya belajar tentang banyak hal ya, diantaranya misalnya potensi tanah dikaitkan dengan tanah dikaitkan dengan potensi pertanian gitu, dan pengembangan wilayah. Kami memang bukan perbankan, tidak diajari tentang akuntansi, perpajakan, atau hal-hal yang berhubungan dengan perbankan nggak ada. Yang paling kepake waktu kuliah Pak sekarang. Jadi selain tadi itu paradigma kan secara umum ya. Apa yang di kegiatan selama masa kuliah apa yang paling berasa sekarang terpakai? Ya, jadi yang tadi saya katakan waktu kecil diasah oleh Pak Ade Budi saya sebagai seorang leader itu terbawa pada saat kuliah. Ya. Pada saat kuliah. Jadi pada saat kuliah pun saya juga aktif ya, aktif di berbagai organisasi dan ya sempat menjadi ketua juga di organisasi-organisasi itu. Di antaranya ketua apa nih? Kenapa? Ketua demo atau ketua apa nih?
Ya, ketua di inilah Di apa himpunan ya, himpunan. di Badan Permusyawaratan Badan. Mahasiswa BPM. Saya ketua BPM. umum. Hmm. Gitu. Kemudian Gampang. di organisasi ekstra di AMI ya, Hmm. di salah satu ketua lah kan ketua umum saya. Atau di himpunan juga saya juga aktif sebagai pengurus forum komunikasi himpunan ilmu tanah itu sudah aktif. Dan itu memang akhirnya kami merasakan bahwa berhimpun, berorganisasi itu memiliki banyak sisi positif. Ya. Sisi positif. Ya. Selain memang kita jadi saling mengenal ya. Banyak orang yang bisa kita kenal, banyak karakter yang bisa kita kenal, juga networking. Ya. Karena di dalam dunia yang semakin ini ya, luas ini ya, dunia yang luas ini, kalau kita memiliki networking yang bagus, maka insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kita itu menjadi lebih mudah dikerjakan. Misalnya sekarang sebagai direktur BPRS gitu ya, dengan networking yang ada, maka memudahkan saya untuk kemudian paling tidak pertama belajar, yang kedua adalah bisa menjalin kerjasama sesama BPRS maupun di luar BPRS, bisa atau syariah atau yang lain atau lembaga-lembaga lain yang bisa mendukung pengembangan BPRS yang saya kelola. Dan juga dengan organisasi kompartemen BPRS dengan networking yang kita punyai, maka itu memudahkan saya dalam mengelola dan menjalankan tugas yang diberikan. Kira-kira begitu. Ya, kalau saya lihat memang bisa masuk kemana-mana nih, ya kan? Ke kawan-kawan, ke bawah juga, ke atas tuh para pengurus Aspisindo sendiri ya kan, di root Ya, di betul. bank umum ya, itu sepertinya mudah lah untuk masuk ke sana, apalagi ke otoritas. Ternyata juga banyak kawan-kawan Pak Cahyo di sana ya. Jadi manfaat berorganisasi memang sangat luar biasa, selain lebih mudah juga untuk apa namanya mendekati juniornya ya kan. Yaitu Ya, itu efek kebetulan samping, justru itu. samping. Jadi kalau kita misalnya ya, saya membayangkan kalau misalnya amanah kita terima sebagai pengelola atau direksi di BPRS ini ya, kemudian Ya. kita tidak punya cukup networking, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kemudian kita bisa mengetahui lah apa yang terjadi di luar sana, terus bagaimana kita juga mengembangkan ya. Ini kan nggak, namanya bisnis kan mesti berkembang. Kan kita harus tahu apa yang terjadi di luar. Terjadi di luar itu kan nggak hanya dibaca, didengar tidak, tapi kan juga perlu kita berkomunikasi, bertanya, gitu kan, kepada yang bersangkutan. Dan itu memerlukan kedekatan. Ya, kedekatan itu kan harus kita bangun. Ya. Dengan organisasi adalah salah satu upaya, dia penyambung antara kita dengan siapa yang ingin kita mintain, ya, kita mintakan nasihat, saran, pendapat, bahkan mungkin ya pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan sebagainya. Itu kira-kira Pak Marius. Ya. Jadi kalau di flashback ya, kira-kira yang paling berkesan dan berbekas untuk hidup Pak Cahyo ini sekarang ini siapa?